Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku imam masjid, para pengurus masjid, para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, semua yang hadir di masjid ini, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih mampu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya ibadah-ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang dekat dirinya dengan Allah, karena hanya orang-orang yang dekat jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mampu meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena yang sesungguhnya, saudaraku, yang kita cari di dalam kehidupan di muka bumi yang tidak lama ini, ada yang berumur 30, 50, 60, 80, 100 tahun, 100 tahun lebih. Yang kita cari bukanlah mengejar harta, bukanlah mengejar jabatan, bukan mencari kedudukan dan apapun. Yang kita cari selama hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah kebahagiaan. Sebagaimana doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan pula kebahagiaan kepada kami hidup di akhirat. Jadi kesempatan hidup di muka bumi selama hidup di dunia ini yang tidak lama ini, yang kita cari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah mengenalnya diri kita dengan Allah. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah dekatnya jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk. Amalan, perbuatan, kedekatan jiwa kita kepada Allah, sehingga kita mencapai orang-orang yang bahagia di dunia. Orang-orang yang bahagia di dunia ini pula lah nantinya yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bagi siapa yang bahagia hidupnya di dunia, bagi siapa yang damai, bagi siapa yang tentram hidupnya di dunia karena dekatnya jiwanya kepada Allah, mereka itu pula lah nantinya yang mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah, karena kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Allah selalu memanggil kita untuk dekat dengan Allah. Setiap hari Bilal muazzin mengumandangkan azan bahawa sesungguhnya Allah memanggil kita untuk dekat kepada Allah. Hayya 'alas salat. Allah memanggil kita, mari solat. As-salatul mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah jalannya bagi orang-orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Solat itu adalah jalannya bagi kita untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Allah.
Dan solat itu sesungguhnya ketika dia dekat dengan Allah, dia akan meraih sebuah kemenangan besar. Hayya 'alal falah. Mereka yang dekat dengan Allah, mereka adalah orang yang meraih kemenangan itu. Kemenangan yang sangat besar adalah kemenangan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga puasa Ramadan, saudaraku. Puasa ini Allah juga memanggil kita agar kita dekat dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus shiyam, berpuasalah kata Allah. Sebagaimana puasa ini juga Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Tujuan puasa ini adalah mengokohkan hubungan kita dengan Allah. Tujuan puasa ini adalah meneguhkan hubungan kita dengan Allah. Bagi siapa yang kokoh hubungannya dengan Allah, maka merekalah orang-orang yang bertakwa itu. Orang yang kokoh hubungannya dengan Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya tidak hampa lagi. Dia tidak gelisah lagi, dia tidak murung lagi, dia tidak resah lagi, karena jiwanya telah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang bertakwa itu, yakninya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya solat, saudaraku, bukan hanya puasa, tapi ibadah-ibadah yang lainnya, seluruhnya ibadah itu dalam rangka untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Maka kita lihat ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, ketika datang dia ke Baitullah, ketika saja mereka baru melihat Ka'bah di kota Mekah, apa yang mereka ucapkan ketika mereka di kota Mekah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, kami datang memenuhi panggilanmu ya Tuhanku. Dipanggil oleh Allah. Solat kita dipanggil oleh Allah, puasa kita dipanggil oleh Allah, ibadah haji dan umrah dipanggil oleh Allah. Seluruh ibadah-ibadah itu Allah memanggil kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin hari semakin kokoh hubungan kita dengan Allah. Orang yang kokoh hatinya dengan Allah, orang yang dekat hatinya dengan Allah, mereka itulah yang merasakan kebahagiaan hidup di dunia, saudaraku. Termasuk bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan ini. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa pada bulan suci Ramadan? Kenapa Allah tidak perintahkan kita puasa di bulan Syawal, di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, di bulan Zulhijjah? Tapi Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa ini di bulan Ramadan. Karena pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman bagi hidup kita. Bahkan Al-Quran itu adalah pembeda mana yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, bagi siapa yang hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan,
Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Al-Quran itu adalah mulia, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan mulia. Al-Quran itu adalah suci, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang suci. Bahkan malam-malam diturunkan Al-Quran oleh Allah itu menjadi malam yang penuh kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Al-Quran itu mulia, malam itu menjadi mulia. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, Ramadan itu menjadi bulan mulia, menjadi bulan yang suci, menjadi bulan yang penuh ampunan, penuh keberkahan. Begitu kemuliaan Al-Quran itu. Tujuannya untuk apa? Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi kita. Al-Quran itu adalah mulia, supaya kita hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran juga menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadi hamba-hamba yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya saudaraku, bagi siapa yang membaca Al-Quran, sesungguhnya dia sedang membaca pesan Allah. Allah sedang berpesan kepada kita. Bagi siapa yang membaca Al-Quran itu, sesungguhnya kita sedang membaca pesan Allah. Allah telah berpesan kepada kita. Bagi siapa yang memahami tentang pesan Allah itu, bagi siapa yang mengamalkan pesan Allah itu, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu saudaraku, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca saudaraku, tetapi memahaminya. Yang lebih penting, mengamalkannya. Al-Quran itu mulia. Yang diinginkan oleh Allah, kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Al-Quran ini mulia. Yang diinginkan oleh Allah, kita yang membaca Al-Quran juga memuliakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Al-Quran itu penuh dengan kitab kebaikan. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita hamba Allah ini selalu menegakkan kebaikan, menebarkan kebaikan. Al-Quran itu menebarkan cinta dan kasih sayang. Yang diinginkan oleh Allah adalah agar kita hamba Allah ini menebarkan cinta dan kasih sayang saudaraku. Agama ini tidak menyuruh kita untuk bunuh-membunuh saudaraku. Islam tidak menyuruh kita untuk saling caci mencaci, untuk saling benci membenci, untuk saling sakit menyakiti. Tapi agama ini memerintahkan kita untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk selalu menebarkan kebaikan. Inilah sesungguhnya Islam saudaraku. Tapi hari ini saudaraku, banyak orang-orang yang sholat, banyak orang yang puasa, berkali-kali dia haji dan umrah, bahkan dia membaca Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Dan hari-harinya dia selalu dengan Al-Quran menampakkan simbol-simbol Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semua umat Islam hari ini mampu untuk menampilkan nilai-nilai keislaman itu. Nilai-nilai keislaman yang penuh cinta, kasih dan kedamaian. Islam yang selalu menegakkan, menebarkan kebaikan. Islam yang selalu berbuat baik, selalu membuat kerukunan, selalu menebarkan cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita cinta kasih sayang di rumah kita, bertetangga menebarkan kasih sayang, bermasyarakat berbaik-baikan, dan kepada seluruh alam dia memberikan rahmat, dia memberikan cinta dan kasih, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang dan tumbuhan. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang mulia di hadapan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, hari ini kita sedih, kita dengar, kita baca di media, kita tonton orang-orang di luar Islam menganggap bahwa Islam itu adalah radikal.
Ada orang menganggap bahwa Islam itu adalah teroris. Islam itu adalah bom bunuh diri. Islam itu adalah peperangan pedang, bunuh-membunuh, berperang, tindak kejahatan dan lain sebagainya. Ada orang sebagian di luar Islam yang memandang seperti itu. Ini kenapa? Mungkin di sebahagian kita umat Islam belum mampu menampilkan nilai-nilai keislaman yang penuh cinta dan kasih sayang. Mungkin ada di sebagian kita umat Islam, ketika dia bersikap, berbuat, bertingkah laku, ketika kita berbuat, bertingkah laku, orang akan memandang tentang agama kita. Ketika ada umat Islam yang melakukan keburukan, dia akan memandang agamanya. Ketika umat Islam memandang ada yang bersifat radikal, keras, yang menebarkan kebencian, orang akan memandang bahwa itu adalah ajaran agama. Padahal saudaraku, Islam ini ajarannya kasih dan sayang, menebarkan cinta dan kasih, dan penuh dengan kedamaian, dan menebarkan kebaikan-kebaikan. Ada apa ini dengan umat kita hari ini? Mungkin dari kami para ustadz dan ustazah, para mubalik, para pendakwa mungkin belum sampai, mungkin belum paham, mungkin juga belum bisa, mungkin belum mampu kami untuk menampilkan nilai-nilai keislaman yang penuh cinta dan kasih sayang itu, saudaraku. Atau mungkin juga jamaah kita umat hari ini tidak memahami betul tentang Islam yang penuh cinta, kasih dan kedamaian yang penuh dengan kebaikan itu. Atau kita umat Islam mendidik, mengajarkan kepada anak dan keturunan kita, belum mengajarkan bagaimana sesungguhnya dengan Islam yang penuh cinta dan kasih sayang itu. Maka oleh sebab itu, kita hari ini umat Islam punya tanggung jawab besar untuk selalu menampilkan nilai-nilai keislaman yang penuh dengan cinta, damai dan kasih sayang, selalu menebarkan kebaikan-kebaikan sampai orang-orang di luar Islam tidak lagi memandang bahwa Islam itu adalah dengan nilai-nilai yang negatif. Ini adalah tugas kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam-malam terakhir Ramadan ini kita mendapatkan hikmah Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ke dalam jiwa dan dada kita tentang Al-Qur'an ini, dan kita akan mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, saya Safari Ramadan SPDI, anggota Persatuan Mubalik Batam dan juga anggota DPRD Kota Batam, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dan kekilafan, dan selamat melaksanakan ibadah puasa, dan mari kita saling memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban
الكتاب يدعون